Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina Idul Fitri ba'da siyami syahri Ramadhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahhar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Awal kalimat yang pertama kami sampaikan adalah marilah bersama-sama, khususnya kepada pribadi kami dan umumnya kepada para hadirin dan hadirat sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Setelah melewati perjuangan panjang, pelatihan fisik maupun mental, berpuasa selama 1 bulan, semoga harapan kita bersama keistimewaan-keistimewaan yang terkandung dalam bulan Ramadan kemarin dapat kita raih bersama-sama, sehingga kita pun menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah meringkas hari raya ini dalam satu kalimat. Beliau menyampaikan kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lana idun. Jadi setiap hari yang dimana kami tidak bermaksiat kepada Allah, kami tidak mendurhakai kepada Allah, maka hari tersebut merupakan hari raya yang sebenar-benarnya. Itulah hakikat hari raya. Sehingga berkaitan dengan hal ini, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menyampaikan, la takun abd Ramadan, kun abdallah, fastamir fima bada'ta fi. Beliau menyampaikan, la takun abd Ramadan, kamu jangan menjadi hamba bulan Ramadan, yakni ketika pas Ramadan mau dipadang-padangkan demikian. Namun ketika pas di luar Ramadan sudah selesai bulan Ramadannya, sehingga hanya membesit atau terbekas di dalam bulan Ramadan. Jangan begitu, kun abdallah, tapi kamu harus senantiasa menjadi hambanya Allah, sehingga fastamir fima bada'ta fi, sehingga apapun yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita usahakan agar setelah Ramadan nanti bisa terus diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melakukannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semua orang itu mendambakan suatu perdamaian. Bahkan semua dunia membahas bagaimana perdamaian itu bisa tercapai. Sebab hidup itu akan terasa nyaman bila diliputi dengan perdamaian. Dalam hal ini Islam menyimpulkan perdamaian akan terwujud dengan satu sumber, yaitu kasih sayang. Dan ini pun Allah mengajarkan kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini, dengan satu kalimat agung yang menjadi permulaan dari semua aktivitas, khususnya permulaan daripada Al-Quran. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan kasih sayang ini, Allah menekankan dengan menfirmankan dalam Al-Quran sebagai misi dan juga visi Nabi Muhammad terutus di dunia ini. Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sahihnya
Nabiullah Muhammad menyampaikan ar-rahimuna, orang-orang yang bisa bersikap dan terus menampilkan rasa kasih sayang, yarhamuhumur rahman, akan juga dibalas dengan kasih sayang ar-rahman, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu terhadap seluruh makhluk di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya penduduk langit akan juga menyayangimu. Ar-rahimu syujnatun minar rahman, kasih sayang itu merupakan bagian dari sifat mulianya Ar-Rahman, yakni zat yang maha pemberi kasih sayang. Faman wasalaha wasalahullah, siapa yang bisa senantiasa berkasih sayang, maka Allah juga akan menyayanginya. Wa man qata'aha qata'ahullah, dan siapapun yang memutus kasih sayang tersebut, Allah juga akan memutus rahmatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Momen Syawal ini, pas hari raya sekarang ini, merupakan momen yang sangat penting dalam praktek kasih sayang secara penuh. Sejalan dengan makna Syawal yang berasal dari kata syala, yang berarti irtifa, yakni meningkatkan. Jadikanlah Syawal tahun ini, Syawal 2021 ini, sesuai dengan maksud maknanya, yakni meningkatkan seluruh kebaikan, khususnya dalam bentuk kasih sayang. Diceritakan dalam banyak redaksi kitab sebuah peristiwa yang menakjubkan akan contoh kasih sayang yang dilakukan Nabiullah Muhammad SAW pas berkaitan dengan hari raya. Kharajan Nabi SAW, jadi pernah seketika Kanjeng Rasul itu keluar Yaumal Id li ajli sholatil Id, untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Far'as sibyana yal'abun, kemudian Rasul itu melihat banyak bocah yang sedang bermain selayaknya bocah sekarang. Wa wajadas sobi waqifan yabki, dan Nabi itu melihat di antara bocah itu ada satu anak yang dia tertegun, diam, dan terlihat menangis. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Rasul bilang kepada anak tersebut, ma yubkika ayyuhas sabi, apa yang menjadikanmu menangis wahai anak kecil? Faqala lahu sabi, kemudian si anak ini menjawab, wa huwa lam ya'rif annahu nabi, dan anak ini tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'ani ayyuhar rajul, wahai engkau lelaki, engkau menyapaku. Fa inna abi mata fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah, bapak saya telah meninggal di sebuah peperangan bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, setelah itu ibu saya pun meninggalkan dan menikah dengan selain bapak saya. Fa akhadha dari, kemudian mereka mengambil rumah saya. Wa akala mali, dan mereka pun memakan harta saya. Fasiltu kama taroni, sehingga saya pun menjadi sekarang yang engkau lihat. Arian, dalam keadaan telanjang, jai'an, lapar, hazinan, menyedihkan, dzalilan, dan menghinakan. Falamma ata yaumul id, dan ketika sudah datang yaumul id, ra'aitu sibyana yal'abun, aku melihat kanak-kanak sedang bermain ceria bersama teman-temannya. Fatashaddada husni fabakitu, kemudian sedihku menjadi bertambah dan aku pun akhirnya meneteskan air mata. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menyautinya dengan berkata, "Ama tardo, apakah kamu tidak rela an aku nalaka aban, jika aku ini sebagai bapakmu, wa Aisyah ta'umman, dan Sayyidah Aisyah sebagai ibumu, wa Fatimah ta'ukhtan, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu, wa Ali ya amman, dan Ali sebagai pamanmu, wal Hasan wal Husain ikhwatan, dan Hasan juga Husain sebagai saudara lelakimu." Faqala lahu sabi, kemudian anak kecil ini seraya menjawab, "Akaifala ardo ya Rasulullah, tidak mungkin kalau saya menolak, sehingga saya tidak ridho dengan kalimat tersebut yang engkau sampaikan." Dan akhirnya si Sobi ini mengetahui bahwa yang berbicara adalah Kanjeng Rasul. Fa'akhadhahu Nabi, kemudian Kanjeng Rasul mengambil tangan anak tersebut, wa tawassala bihi ila dari, dan Kanjeng Nabi pun mengajak anak tersebut ke kediaman beliau. Fa'aqamahu wa albasahu libasal id, kemudian Kanjeng Nabi
mendirikan anak tersebut dan memakaikan pakaian hari raya. Fakharaja sobi. Kemudian si sobi ini, si anak kecil ini keluar. Yal'abu ma'asibyan, dan dia pun ikut bermain bersama bocah-bocah yang lain. Faqala lahu sibyan. Kemudian bocah-bocah itu pun bertanya kepada si anak kecil yang tadinya menangis ini. Kunta waqifan bainana al-an tabki. Kamu tadinya menangis bersama kita. Wa ma yudhikukal an. Terus kenapa sekarang kamu bisa ketawa? Faqala lahum. Kemudian si anak ini pun menjawab, kuntu ja'ian fasyabi'an. Tadinya aku lapar dan kemudian aku menjadi kenyang. Wa kuntu 'ariyan fakusitu. Dan tadinya aku bertelanjang tanpa pakaian yang layak, dan kemudian aku pun berpakaian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Wa kuntu bighairi abin. Dan aku pun tadinya tidak punya bapak. Fa asbaha Rasulullah abi. Dan kemudian Rasulullah datang, beliau siap menjadi bapakku. Wa Aisyah ta ummi. Dan Aisyah sebagai ibuku. Wa Fatimah ta ukhti. Dan Fatimah sebagai saudara perempuanku. Wa Ali ami. Dan Ali sebagai pamanku. Wal Hasan wal Husain ikhwati. Dan Hasan juga Husain sebagai saudara lelakiku. Selanjutnya faqala lahu sibyan. Kemudian teman-teman anak ini berkata, ya laita aba'ana matu fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah. Oh cek penae, andaikan bapak saya bisa mati dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Dengan cerita tersebut, mudah-mudahan rasa kasih sayang semakin melekat di hati kita masing-masing, sehingga perdamaian yang menjadi dambaan semua makhluk di muka bumi ini dapat tercapai, yang akhirnya kita pun menjadi bagian dari makhluk yang disayangi Allah Subhanahu